Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya kita beraktivitas di masa normal, namun kita terkendala di masa pandemi COVID-19 ini. Itu pun dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, dan semoga pandemi segera berlalu. Itulah mari kita berdoa bersama, semoga pandemi di Indonesia terkhususnya ataupun umumnya di dunia dapat segera berlalu. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya memasuki inti dari berbicaranya saya di depan ini. Perkenalkan, saya Nur Arifin dengan NIM 2005-111-083 sebagaimana mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau, akan memberikan ataupun akan membicarakan mengenai materi yang tercantum dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Piki Setri Pernantak, MPD. Baik, bakalan saya bahas mengenai 3 hal dalam materi ini. Yang pertama itu adalah peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kompetisi guru itu apa-apa saja. Dan yang ketiga, keterampilan dasar mengajar seorang guru itu apa dan bagaimana saja. Akan saya jelaskan yang pertama mengenai peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Peran guru berarti bermaksud ataupun bagaimana sih peran seorang guru ataupun bagaimana kontribusi seorang guru dalam perencanaan pembelajaran. Kita pahami terlebih dahulu perencanaan pembelajaran. Dimulai dari kata perencanaan, yang mana dari kata dasarnya rencana yang diberi kata imbuhan pe dan an. Perencanaan yang bagaimana membuat, menyusun, merefleksikan, menyusun, dan juga meruntutkan bagaimana sebuah pembelajaran itu dapat runtut dan bagaimana pembelajaran tersebut dapat diterima oleh siswa dan dapat dipahami oleh siswa, dan bagaimana pembelajaran tersebut dapat terstruktur dengan diharapkan output yang diharapkan dari tujuan pembelajaran. Dan adapun peran guru dalam perencanaan pembelajaran itu sebagai pengorganisasian lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Yang pertama, pengorganisasian lingkungan belajar dan fasilitator, yang mana perencanaan itu harus dilaksanakan sebaik mungkin supaya output yang diharapkan itu adalah siswa dapat mengerti dalam pembelajaran tersebut. Dan jikalau kita lebih khususkan lagi ataupun kita kerucutkan lagi ataupun kita sempitkan lagi, peran guru yaitu sebagai pengembang tujuan pendidikan yang akan menjadi sebuah rencana-rencana yang operasional, rencana-rencana yang telah terstruktur, rencana-rencana yang telah teruntutkan, rencana-rencana yang sudah diurutkan dari pembukaan hingga ke penutupan dari rancangan pembelajaran tersebut. Jadi itulah bagaimana peran guru, yaitu peran guru seperti itu dalam perencanaan pembelajaran, bagaimana menyusun dan bagaimana mengemas pembelajaran tersebut agar teruntutnya ataupun dapat dipahami oleh peserta didik tersebut. Saya akan membahas mengenai kompetensi seorang guru. Kompetensi seorang guru yang mana telah tercantum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 8. Ada 4 kompetensi dasar, maksudnya 4 kompetensi guru yang wajib dan mesti dimiliki oleh seorang guru di masa revolusi industri 4.0, apalagi di masa yang telah mencapai society 5.0. Yang 4 tersebut adalah, yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua ada kompetensi pedagogik. Yang ketiga ada namanya kompetensi sosial. Dan terakhir itu adalah kompetensi profesional. Akan saya jelaskan satu persatu. Kompetensi kepribadian, yang mana kita dengar kata pujangga yang dahulu ataupun kita dengar sebuah ungkapan guru yang terdapat dalam bahasa Jawa yang digugu dan yang ditiru. Yang mana seorang guru mestilah menjadi sebuah contoh, sebuah cerminan ataupun sebuah refleksi bagi murid-muridnya dalam merencanakan masa depannya. Yang mana seorang guru itu harus memiliki sifat-sifat yang mencerminkan dia itu adalah seorang guru yang bagaimana dapat ditiru sikapnya oleh seorang murid tersebut dalam melangkah ke masa depannya. Yang mana dalam undang-undang itu kita dapat perhatikan, seorang guru mestilah
bersikap dewasa, bersikap arif bijaksana, bersikap yang mentalnya yang stabil, bersikap mantap, dan juga berserta berakhlak mulia. Dewasa berarti dewasa dalam pemikirannya, dewasa dalam perkataannya. Yang mana seorang guru tidak hanya mengedepankan ego semata. Yang mana kita ketahui bersama, seorang guru mestilah memahami bagaimana kondisi seorang peserta didik tersebut. Karena yang diajari adalah benda hidup, bukanlah benda mati. Yang berikutnya bersikap bijaksana, bagaimana seorang guru itu bijaksana dalam mengambil keputusan yang ada. Berikutnya itu mental yang stabil, bagaimana seorang guru itu tidak hanya yang saya sebutkan di awal tadi, mengedepankan ego saja. Seorang guru itu harus mestilah stabil emosionalnya. Berikutnya mantap. Mantap di sini bermaksud seorang guru itu mestilah paham akan materi yang diajarkan kepada murid-muridnya tersebut. Yang dimaksudkan dengan profesional tadi akan bersangkut paut dengan profesional serta berakhlak mulia yang telah saya sebutkan tadi, digugu dan ditiru. Jikalau seorang guru berakhlak mulia, tentulah siswanya akan mulai beradaptasi ataupun siswa-siswanya akan mulai mempelajari sikap-sikap akhlak mulia guru tersebut. Jadi itu kompetensi kepribadian yang dengan kata ungkapan lama yang digugu dan yang ditiru. Karena guru bukan hanya sebagai wadah untuk ajang mentransfer ilmu, tapi juga guru juga sebagai wadah ataupun memiliki tugas untuk mentransferkan atau mencerminkan sebuah nilai ataupun karakter kepada anak-anaknya yang baik. Berikutnya kompetensi pedagogik. Akan saya jelaskan, kompetensi pedagogik itu seorang guru mestilah paham akan peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, evaluasi hasil belajar, serta bagaimana peserta didik itu mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Berarti guru itu dari awal hingga akhir tujuan pembelajaran itu guru itu hadir di dalam setiap maksud itu. Paham akan peserta didik. Karena peserta didik itu adalah benda hidup dan bukanlah benda mati. Setiap peserta didik itu akan memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berbeda dari orang ke orang yang lainnya. Karena yang kita ketahui keperbedaan orang memanglah sama rambut, sama warna rambutnya, namun beda dalam pemikiran dan juga beda dalam karakternya. Jadi seorang guru mestilah paham dan mengerti bagaimana peserta didik tersebut. Dan juga guru itu harus mampu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta itu melaksanakan pengembangan diri dan juga mengevaluasi hasil belajar tersebut, supaya dapat mendapatkan output yang diharapkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang mana jikalau evaluasi belajar itu telah mencapai dari tujuan pembelajaran, berarti guru itu sudah sukses dalam melaksanakan pembelajarannya tersebut. Dan juga bagaimana seorang guru itu mampu membimbing ataupun mampu membantu menemukan potensi dari muridnya tersebut atau peserta didik tersebut. Bagaimana dia dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya tersebut. Yang berikutnya kompetensi sosial. Seorang guru mestilah bisa berkomunikasi dan bergaul dengan seluruh sivitas akademika di suatu sekolah hingga masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Karena seorang guru itu adalah manusia bersifat yang namanya sosial. Pasti bersosialisasi dengan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Tentulah seorang guru harus mampu berkomunikasi, harus mampu juga bergaul. Bagaimana? Karena seorang guru itu juga seorang manusia dan tidak dapat hidup sendiri. Pasti membutuhkan manusia yang lain dan juga saling berkomunikasi dan bergaul dengan manusia-manusia yang ada di sekolah tersebut. Baik itu dari siswanya, baik itu dari pegawai sekolahnya, TU, kepala sekolah, dan juga sesama guru, dan juga serta masyarakat yang ada di sekitaran sekolah tersebut. Yang terakhir, kompetensi profesional. Seorang guru mestilah dapat menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, berkaitan dengan kata-kata mantap yang ada di kompetensi kepribadian. Seorang guru itu dikatakan seorang guru jikalau dia itu mampu mentransfer ilmunya dan karakter dengan secara lugas dan juga secara luas dan mendalam, supaya seorang murid tersebut dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru tersebut dan dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya. Dan materi yang ketiga akan saya bahas mengenai keterampilan dasar mengajar seorang guru. Yang mana kita ketahui bersama seorang guru itu tidak hanya bisa menjadi seorang instan, yang itu setiap orang bisa menjadi guru bisa, tapi setiap orang guru itu harus memahami ada 8 hal keterampilan dasar mengajar seorang guru supaya siswa itu dapat memahami dan dapat mengikuti kelas secara baik. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran.
Seorang guru mestilah kreatif ataupun mestilah bervariasi dalam membuka dan menutup pembelajaran supaya itu menarik atensi dari siswa-siswanya, misalnya yang sedang ribut langsung tertuju kepada dirinya untuk membuka kelas tersebut. Berikutnya itu keterampilan menjelaskan, yang mana seorang guru mestilah menjelaskan ataupun mampu menjelaskan secara profesional, yang mana materi yang disampaikan itu padat, lugas, dan dapat dipahami oleh siswa tersebut dan tidak berbelit-belit dan dapat memusingkan siswa tersebut. Berikutnya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini berfungsi sebagaimana untuk menstimulus pemikiran siswanya. Bagaimana untuk menarik atensi lagi nih, yang mana siswanya udah mulai buyar pikirannya, kita tanyakan kembali. Bagaimana supaya atensi itu kembali dan dia memerhatikan guru itu menjelaskan materi yang sedang dijelaskan. Berikutnya keterampilan memberikan penguatan, memberikan sebagaimana itu motivasi belajar, bagaimana menceritakan sebuah cerita inspiratif supaya siswa tersebut dapat, wah, pembelajaran ini asyik loh, pembelajaran ini sangat menarik atensi daripada siswa-siswa tersebut. Jadi akhir dari tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Berikutnya itu keterampilan mengadakan variasi. Seorang guru tidaklah mesti harus bersikap kayak harus menjelaskan di papan tulis saja, harus menjelaskan secara lisan saja atau teknik ceramah gitu. Tapi seorang guru mestilah memberikan sebuah variasi dalam pembelajarannya. Misal dibuat sebuah games, tapi games tersebut dapat membuat para siswa itu paham akan materi yang digameskan tersebut. Dan juga seorang guru tidak mesti monoton juga gitu, tidak harus kaku dengan situasi pembelajaran yang kayak ceramah tadi. Jadi seorang guru mestilah bervariasi dalam memberikan materi supaya siswanya juga tidak bosan dan juga dapat mengikuti kelas itu dengan senang hati. Berikutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang mana seorang guru mestilah dapat membimbing kelompok-kelompok kecil sebelum terjun kepada kelompok-kelompok yang besar. Bagaimana memberikan, misalnya kita di dalam kelas bakalan dibuat dalam beberapa kelompok-kelompok dengan materi-materi yang berbeda. Bagaimana seorang guru itu dapat masuk ke dalam kelompok kecil tersebut dan membimbing kelompok kecil tersebut dapat mengembangkan materi yang telah mereka dapatkan. Misal dengan materi sejarah pergerakan nasional, bagaimana seorang siswa itu dapat memahami dan mengembangkan materi yang ada dalam sejarah pergerakan nasional tersebut. Bagaimana seorang siswa tersebut dapat mengembangkan apa-apa saja sih organisasi yang ada di masa pergerakan nasional. Bagaimana saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam itu, bagaimana peran-perannya dan sebagainya macam yang ada dalam sejarah masa pergerakan nasional seperti itu. Berikutnya itu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas itu bagaimana seorang guru itu dapat menarik semua atensi, berbicara atensi lagi, atensi dan atensi. Bagaimana seorang guru itu dapat mengelola seluruh siswa tersebut supaya satu fokus itu terfokus kepada guru, ataupun misalnya ada kelompok kita terfokus kepada kelompok yang mempresentasikan materi tersebut. Itulah seorang guru harus mampu mengelola kelas tersebut. Berikutnya itu adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Itu kembali lagi dengan keterampilan membimbing diskusi. Yang tadi hanya membimbing, sekarang mengajar. Bagaimana seorang guru itu, kita dalam bahasa kecilnya itu, misalnya dalam istirahat, misalnya siswanya ingin berdiskusi nih dengan dengan kelompok kecilnya gitu kan, ataupun sedang melakukan bimbingan akademik seperti itu. Bagaimana seorang guru itu dapat mengajar materi-materi ataupun mengajar hal-hal di luar materi kepada kelompok kecil dan juga individu, yang mana berkaitan lagi dengan kompetensi kepribadian yang digugu dan yang ditiru. Bagaimana seorang guru itu mampu memberikan pendidikan karakter yang baik dan memberikan materi yang baik supaya siswa tersebut dapat paham dan siswa tersebut dapat terinspirasi dari motivasi ataupun cerita inspiratif yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan ataupun saya sampaikan mengenai 3 materi yang berada dalam perencanaan pembelajaran sejarah. Mungkin dalam kata saya tersilap ataupun dalam hal-hal lain saya melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, saya memohon maaf. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, walaupun di masa pandemi kita harus tetap produktif dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian, terima kasih. Saya Mdra Arifin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.